Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas Yakuza. Pemirsa sekalian, pada episode kedua ini kita akan bicara tentang tahapan integritas. Setelah kita mengerti tadi ada 6 pilar integritas, kemudian kita tahu bagaimana dampak integritas yang luar biasa bagi mereka yang tidak melaksanakan integritas. Sekarang kita bicara tentang tahapan integritas. Tahapan integritas ini ada 5 indikator. Yang pertama, membentuk sistem organisasi. Yang kedua, membentuk budaya organisasi. Yang ketiga, membentuk peraturan kepegawaian. Yang keempat, menyusun SOP dan kode etik. Dan yang kelima, menyusun standarisasi integritas. Mungkin dalam episode kedua ini kita bicara 3 indikator saja. Yaitu yang pertama, bagaimana membentuk sistem organisasi. Di dalam kehidupan manusia di dunia, organisasi yang terkecil itu adalah keluarga. Keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak, mertua, dan lain-lain dalam rumah itu. Jadi, oleh karena itu integritas tidak harus menjadi kewajiban dari pejabat, dari presiden sampai RT, tidak menjadi kewajiban dari BUMN, direktur, tapi juga kewajiban bagi setiap warga negara, setiap manusia, yaitu di rumah itu sendiri. Sehingga demikian, maka kalau misalnya organisasi rumah itu baik, maka dikenal dengan ada job description, pembagian tugas. Bapak atau suami bertanggung jawab ke dalam dan keluar, melindungi keluarganya, melindungi anak istrinya. Begitu juga istri sebagai kepala staf, bagaimana mengatur rumah tangga, menjaga dan mendidik anak-anak seperti itu. Begitulah juga di organisasi yang namanya negara. Presiden bertanggung jawab keluar dan ke dalam, melindungi rakyatnya, menjaga rakyatnya dari segala sesuatu, kemudian mengerahkan aparat-aparatnya untuk mentadbir, mengelola masyarakat, bangsa, negara, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, maka organisasi itu akan menjadi efektif, organisasi itu menjadi efisien, dan organisasi itu mencapai kinerja yang optimal kalau indikator yang kedua harus ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini kita lihat bahwa ada lembaga-lembaga tertentu yang itu mereka mempunyai budaya yang luar biasa, yang itu kemudian membangun karakter dari organisasi itu. Kita lihat misalnya orang Jepang. Salah satu budaya orang Jepang itu ada tepat waktu. Tepat waktu itu artinya kalau berjanji jam 5, jam 5. Saya punya pengalaman ketika praktikum di Malaysia, selesai kuliah, janji jam 9 di perusahaan Jepang, karena saya ambil jurusan elektro. Maka kemudian saya datang jam 9 kurang seperempat, karena saya tahu orang Jepang taat asas. Saya tekan lonceng di luar pintu pagar, kemudian ditanya dari dalam, Anda siapa? Saya perkenalkan nama, ada apa janji yang sudah janji kemarin. Dia tanya saya, Anda pakai jam? Iya, saya pakai jam. Jam Anda jam berapa? 9 kurang seperempat. Anda janji jam berapa? Jam 9. Maka kemudian harus jam 9. Begitu jam 9 on time, pagar itu terbuka dan saya masuk. Hari berikutnya saya datang karena saya pikir jangan cepat-cepat, maka saya datang on time saja, tapi kemudian ada kemacetan di jalan, saya terlambat 1 menit. Terlambat 1 menit, just 1 minute. Kemudian saya tekan bel seperti kemarin lagi, ditanya apa segala macam, dia bilang sekarang jam berapa? Jam 9 1 menit. Anda pulang saja, tunggu lagi besok. Jadi ini satu budaya dari orang Jepang. Sehingga salah satu budaya orang Jepang itu mereka akan melakukan harakiri kalau mereka gagal melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh negara, yang diamanatkan oleh rakyat. Ini budaya organisasi. Sehingga demikian misalnya kalau saudara mau tahu bahwa salah satu budaya di lembaga negara, katakanlah seperti KPK di mana saya 8 tahun lebih di sana, salah satu budaya orang KPK itu kalau dia berangkat tugas, maka di tas ranselnya itu mesti ada air mineral. Kenapa air mineral? Karena dalam SOP, dalam kode etik KPK, dalam menjalankan tugas, tidak boleh dijemput, tidak boleh diantar, tidak boleh sediakan penginapan, tidak boleh sediakan makan, minum, dan seterusnya. Sehingga mereka akan bawa air mineral sendiri. Itu contoh dari satu budaya kerja. Atau misalnya kita lihat di kementerian tertentu, dengan pakaian-pakaian tertentu, kemudian disiplin tertentu, maka kita lihat bagaimana itu budaya mereka. Bagi Bapak, Ibu pemirsa yang beragama Islam, yang pernah haji atau pernah umroh, maka akan lihat bangsa-bangsa yang datang ke Mekah, ke Madinah sekitarnya, itu akan lihat siapa bangsa yang paling teratur, tertib. Itu adalah Turki.
Mereka kalau mau naik bis seperti anak SD, beratur, antri untuk naik bis, begitu juga turun dan seterusnya. Berbeda misalnya dengan budaya masyarakat kita. Nah, budaya kerja seperti itu akan bisa berjalan dengan baik kalau ada peraturan tertulis. Yang ketiga, yaitu ada peraturan kepegawaian, peraturan kerakyatan, peraturan rumah tangga. Sehingga kalau di rumah kita terapkan apa sistem organisasi yang baik di rumah, maka kemudian anak-anak itu bisa bermain sampai jam berapa, jam belajar sampai jam berapa, kemudian nonton TV hanya sekian jam berapa, tidur dan seterusnya. Bangun jam berapa, saram dan seterusnya. Itu diterapkan juga peraturan itu di rumah. Sehingga kalau mereka melaksanakan akan dapat apa yang disebut dengan reward. Ketika mereka melakukan pelanggaran, penyimpangan, maka kemudian ada yang disebut dengan punishment. Nah, begitu juga di pemerintahan. Instansi pemerintah, pejabat, menteri, gubernur, bupati, wali kota, PNS, ASN, begitu juga di perusahaan swasta. Ketika misalnya mereka melakukan prestasi tinggi, kinerja tinggi, maka akan mereka dapat reward. Baik reward dalam bentuk tunjangan kinerja, reward dalam bentuk kenaikan pangkat, reward dalam bentuk promosi, dan seterusnya. Sebaliknya, ketika mereka melakukan pelanggaran apa saja, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, pelanggaran undang-undang, langsung sanksi diberikan dengan peringkat-peringkat tentu saja. Ada SP1, ada SP2, SP3, dan kemudian dipecat. Saya 8 tahun lebih di KPK, dalam proses reward and punishment, saya menangani pelanggaran kode etik 10 orang pejabat dan pegawai KPK. Dari 10 kasus itu, saya 6 jadi ketua, 4 jadi anggota. Dari 10 orang itu, saya memecat 4 orang. 2 pejabat dan 2 pegawai biasa. Kemudian 2 orang di SP1, kemudian yang 1 orang menggunakan telepon kantor untuk urusan pribadi, maka dia harus mengganti rugi uang yang dikeluarkan untuk membayar telepon itu, dan kemudian dia harus dimutasi. Nah, itulah sebabnya maka budaya seperti itu kita lihat. Penyidiknya dari polisi, jaksa penuntut dari Kejaksaan Agung, jarak dari Trunojoyo dan Gedung Bundar itu hanya sekitar 10 km. Kita tahu bagaimana budaya polisi, budaya jaksa. Tapi begitu sampai di KPK, mereka berubah total 360 derajat. Kenapa? Karena ada ketentuan yang disebut dengan SOP, ada yang dikatakan dengan peraturan kepegawaian, ada yang dikatakan dengan kode etik. Nah, seperti itulah maka kemudian KPK harus mencari prestasi. Tentu saja kita merasa sedih, kita merasa gundah gulana. Beberapa tahun terakhir ini pemerintah sudah melakukan upaya-upaya mengintervensi KPK, sehingga kemudian KPK untuk satu kasus Harun Masiku saja sudah hampir setahun tidak bisa diketahui kemana rimbanya. Pada waktu dulu masih saya di sana, waktu masih SB berkuasa, Nasarudin yang begitu luar biasa hebatnya, dia sampai ke Polandia, sampai ke negara Amerika Latin, maka kemudian dengan kesungguhan, kerjasama dengan pemerintah, maka akhirnya Nasarudin bisa ditangkap di negara Amerika Latin dan dibawa pulang ke Indonesia. Kurang dari 4 bulan. Nah, Harun Masiku sudah lebih setahun dan tidak tahu di mana rimbanya. Inilah ketika lembaga hukum, baik Kejaksaan Agung, baik kepolisian, baik Mahkamah Agung maupun KPK, jika diintervensi oleh kepentingan-kepentingan oligarki, kepentingan-kepentingan politik, kepentingan ekonomi, maka hukum tidak tegak dan yang rugi adalah rakyat. Demikian pemirsa, kita jumpa lagi pada episode yang berikut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.